Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masyarul muslimin, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat serta karunia. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam taklim ba'da maghrib yang insya Allah pada malam ke-13 daripada bulan Safar ya, kita akan membahas sesuai dengan temanya di sini, adab membuang hajat. Nah, ini biar kita tahu ya, jadi jangan sembarangan juga nih membuang hajat. Itulah detailnya luar biasanya agama Islam. Semua urusan manusia itu diatur. Artinya ada aturannya, ada SOP-nya, ada speknya, ya, ada SOP-nya, standar operasional prosedur. Contoh yang paling simpel, mau masuk WC, itu kaki mana duluan, itu diatur kan gitu. Keluarnya mana duluan, ditentukan. Doanya dan lain sebagainya. Ya. Agama lain nggak ada yang seperti itu. Ya. Baik. Kita mulai dari doa ketika masuk kamar mandi dan keluar dari kamar mandi. Doa ketika masuk kamar mandi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza dakhalal khala'a qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya. Pasti udah pada hafal ya. Kalau nggak hafal berarti nggak pernah kamar mandi kan? Di kebun ya, BAB-nya. Jika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hendak masuk tempat buang hajat, maka beliau membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Jadi maksudnya kalau yang laki-laki ini berlindungnya dari setan perempuan. Kalau yang masuk kamar mandi perempuan, dia berlindung dari setan laki-laki. Tuh, setan aja nggak ada yang LGBT. Iya. Setan laki-laki kalau urusan ini senengnya sama manusia perempuan. Gitu. Begitu juga setan perempuan kalau urusan syahwat ya. Nah, dia ngegodanya laki-laki. Nah, kenapa kita membaca doa ini dan berlindung dari godaan setan laki perempuan? Supaya kita ketika berada dalam kamar mandi ya sebatas mandi atau buang hajat, nggak melakukan hal-hal yang lain. Tetapi ketika kita tidak membaca doa, nah ketika kita sedang duduk ya termenung menunggu keluarnya sesuatu, itu awang-awang kita tuh kemana-mana tuh pikirannya tuh. Bisa menghayal, oh kalau saya pergi ke Amerika gimana enaknya kan gitu kan. Oh kalau saya punya istri si anu ini, nah itu bisa macam-macam tuh. Kenapa? Karena memang disitulah. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan, di dalam setiap rumah itu ada satu tempat yang menjadi atau yang dihuni oleh setan. Yaitu apa? Ya kamar mandi itu. Gitu. Adapun doa keluar kamar mandi, Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam
kana iza kharaja minal gha'iti qala ghufranaka. Singkat. Ya. Kalau tadi kan Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kalau ini ghufranaka, udah gitu doang. Ya. Nabi SAW jika telah keluar dari tempat buang hajat, maka beliau mengucapkan ghufranaka yang artinya aku mohon ampunanmu. Ya mungkin tadi di dalam kita berbuat salah juga kan, bisa jadi kan, mikir yang enggak, kemudian ada rencana-rencana jahat mungkin gitu di kamar mandi, namanya di kamar mandi macam-macam aja kan, nyanyi-nyanyi gitu kan. Udah menyanyi juga diperdebatkan kan ada yang memperdebatkan nyanyi nggak boleh. Ini di kamar mandi lagi nyanyinya. Tapi nggak apa-apa, mandi di kamar mandi, jangan di masjid. Tidak menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya. Nah, jadi makanya kita nih umat Islam itu sedemikian pentingnya juga ketika membangun rumah. Pas posisi klosetnya yang tempat kita nongkrong tuh, itu upayakan jangan menghadap kiblat atau membelakanginya. Walaupun ada pendapat ulama yang mengatakan yang dilarang menghadap kiblat atau membelakanginya itu ketika kita membuang hajat tuh di tempat terbuka. Kalau zaman dulu, ya kan, zaman Nabi dulu itu kan orang kalau buang hajat tuh di tempat yang jauh. Tapi terbuka, tapi jauh, yang nggak ada orang. Nah, itu tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat. Tetapi ketika itu sudah disekat oleh ya pembatas ya, baik itu bangunan ya berupa dinding kayu seperti di kampung di empang-empang kan suka ada jamban tuh ya. Nah, itu kan sudah disekat tuh. Nah, itu hukumnya menjadi makruh. Gitu. Nah, apalagi kalau sudah di dalam gedung, kemudian di gedung itu ada toiletnya pun ada dindingnya juga. Nah, itu makruhnya lebih kecil lagi. Gitu. Nah, itu menurut pendapat beberapa ulama. Tapi kalau kita ingin mengambil keutamaannya, kesunahannya ya kita ikuti saja. Apa susahnya sih kan gitu. Kalau kita membuat rumah ya usahakan. Yang penting tidak persis menghadap kiblat. Tapi kalau hanya barat, kalau barat aja kan, barat itu kan sama kiblat beda, Pak. Kalau di Tangerang ini selisihnya 29 derajat. Jadi kalau kita lurus ke barat itu nggak menghadap kiblat sebenarnya. Nah, jadi kalau kita anggap nih, misalkan kita anggap nih lurus nih yang barat nih. Kiblat itu ya mereng begini. Tapi masjid ini udah ngiblat. Jadi baratnya tuh sana gitu. Baratnya ke sana. Makanya saya kadang-kadang heran melihat orang sholat di sini, masjid kita udah ngiblat, dia masih miring lagi ke kanan. Jadi malah nggak ngiblat deh itu sholatnya. Kalau di kampung-kampung dulu ya, sekarang juga di kampung-kampung ada memang masjid yang kurang ngiblat. Dia agak lurus ke barat. Nah, itu silakan kalau memang kita yakin masjid itu kurang ngiblat ya kita ngiblatin. Seperti di Masjid Nurul Fatah waktu ngebangun itu ternyata diukurnya nggak pas ngiblat banget, makanya sekarang sajadahnya aja nyerong ke kanan. Sekarang bangun lagi dia baru, nah itu yang udah disesuaikan. Ya, makanya kemarin siapa di sini ada? Oh bukan di sini, waktu saya taklim di sana itu perkara urusan kiblat itu memang sebisa mungkin kita minta semacam verifikasi dari Kemenag, ya Kemenag Kabupaten bisa tuh kita menghubungi, kita minta dicek setelah memang masjid kita betul-betul pada kiblat, dia mengeluarkan surat bahwa Masjid At-Taqwa kiblatnya udah cakep gitu, udah paten gitu. Nah, tapi saya pernah ngetes dulu waktu terjadi peristiwa Rosdul Kiblat ya. Rosdul Kiblat itu ketika setahun tuh 2 kali. Ada matahari ketika jam 12.00 ya, ketika kita berdirikan tongkat ya. Itu nanti pada pukul tersebut setelah matahari tergelincir gitu ya. Itu arah bayangan dari tongkatnya itulah arah kiblat. Nah, ini dulu pernah saya cocokin itu
ya hampir 98% lah. Nah, kalau 98% ya insya Allah udah memenuhi syarat gitu kan ya. Karena kalau kita dari sini mau ditarik persis banget ke Baitullahnya ya pasti nggak bisa lah, nggak mungkin lah gitu kan. Taib. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, Iza aitum al-ghaiqa fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha walakin syarriku au gharribu. Jika kalian mendatangi tempat buang hajat, maka janganlah kalian menghadap kiblat dan jangan pula membelakanginya, akan tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Nah, jadi jangan kebablasan juga, membuang air menghadap kiblat itu nggak boleh nih, putar 180 derajat ya, sama aja ngebelakangin jadinya. Jadi muternya 90 derajat. Gitu. Dalam satu riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu ia berkata, nih kalau ini berarti ini riwayat ya. Raqitu yauman ala baiti Hafsata li ba'di hajati fara'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustaqbilas syami mustadbiral ka'bata. Aku pernah memanjat rumah Hafsah. Siapa nih Hafsah? Anaknya Sayyidina Umar bin Khattab. Makanya Umar itu disebut juga Abu Hafsin. Nggak kenal ya? Nggak kenal. Saya juga nggak kenal. Cuman taunya nih ketika baca hadis saja. An Abi Hafsin Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhuma. Jadi ketika kalau kita membaca hadis, ketika di situ ada dua nama sahabat itu biasanya radhiyallahu anhuma. Jadi semoga Allah meridhoi keduanya karena disebut dua ya, anaknya dan Umarnya gitu. Aku pernah memanjat rumah Hafsah untuk suatu keperluan. Lalu aku melihat Nabi sedang buang hajat dengan menghadap arah Syam dan membelakangi Ka'bah. Ke arah Syam. Ini membelakangi ya. Baik, kita lihat. Islam adalah agama yang agung, mengatur seluruh urusan kehidupan orang muslim, baik yang kecil maupun yang besar. Islam juga menetapkan adab-adab yang dapat direalisasikan. Adab-adab yang bersifat mustahab. Mustahab ini istilah lain dari dianjurkan atau dapat sunnah, ya, dapat kesunahan kalau kita jalankan ya. Di antaranya adalah meminta perlindungan dari kejahatan setan ketika hendak masuk kamar mandi, karena kamar mandi adalah tempat tinggal setan. Ini jelas ya di sini disebutkan. Begitu pula ketika keluar hendaknya mengucapkan gufronaka, karena setelah terbebas dari gangguan pada fisiknya, maka sudah selayaknya ia memohon kepada Allah agar membebaskan dari gangguan yang disebabkan oleh dosa-dosa dan kesalahan. Rasulullah juga melarang orang muslim menghadap kiblat pada saat buang air kecil ataupun buang air besar sebagai bentuk penghormatan terhadap kiblat kaum muslimin di waktu sholat. Bersandar pada beberapa hadis di atas, kita dapat mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, disunahkan bagi seorang muslim ketika hendak masuk tempat buang hajat mengucapkan a'udzubillahi minal khubusi wal khaba'is. Disunahkan kita keluar membaca gufronaka. Larangan menghadap kiblat atau membelakanginya kita buang hajat ya. Pembahasan rincinya seperti tadi ya. Jadi ada pendapat ulama ketika toilet atau tempat buang hajatnya sudah ada sekat, apalagi sudah di dalam gedung, maka ininya lebih ringan lah ya, larangannya lebih ringan gitu. Oke, masih ada waktu 5 menit. Tadi adab-adab buang hajat 1. Nah, ini berseri katanya. Ini adab buang hajat 2. Jadi bukan buang hajat yang berdua ya. Materinya ini buang hajat, tentang adab buang hajat, tapi yang kedua. Baca adab-adab buang hajat 2, maksudnya berdua. Larangan buang air besar di jalan manusia atau tempat mereka berteduh. Kenapa nih?
Wih, kalau keinjak sama yang lewat gimana? Oh, tempat berteduh, ntar orang lagi teduh asik-asik. Nah, kecium mulai tuh. Benyamin ya keinjak, kena dah nih katanya. Mengenai hal ini diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Ataqul la'inaini." Qalu wa man la'inani? Qala allazi yatakhalla fi tariqin nasi aw zillihim. Takutlah kalian terhadap dua persoalan yang mendatangkan laknat. Ini nggak main-main nih, laknat ini. Mereka, para sahabat bertanya, apa dua persoalan yang terlaknat itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu buang air besar di tempat jalannya manusia, ya, atau tempat berteduhnya mereka. Coba bayangin, kalau jalanan manusia, ya kalau sekarang sih jalan udah aspal semua ya. Kalau zaman dulu itu kan, kalaupun padang pasir, itu ada bekas jejak-jejak. Ya, kalau di kampung, di persawahan itu ada kan bekas-bekas pijakannya itu. Nah, kalau mau buang air, jangan pas di situnya. Jadi agak jauhnya, mungkin di kalinya biar hanyut gitu kan. Nah, coba kalau pas di jalan gitu, pas orang lagi jalan melangkah, aduh, kalau keinjek kan repot. Atau ada pos tempat orang duduk istirahat singgah di sampingnya. Kemudian ada orang duduk di situ lagi jalan capek istirahat ya. Tapi kebauan, akhirnya nggak jadi istirahat ya. Ini dilaknat sama Nabi ini, kan gitu. Ya. Larangan kencing pada air yang menggenang. Ya. Terkait dengan hal ini hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ayyubala fil ma'ir raqidi. Sesungguhnya Rasulullah melarang kencing pada air yang menggenang. Kenapa? Karena air yang menggenang itu ya misalkan ada di apa sih ya, empang gitu ya, ya kobakan gitu kan. Itu karena dia tidak mengalir, berarti dia sudah terkena najis gitu kan. Kalau nggak dikencingin kan masih bisa dimanfaatin. Ya kalau kita lagi jalan terus karena kita kena tanah atau lumpur kan masih bisa tuh dicuci di situ kan gitu. Tapi kalau udah dikencingin, dicuci menajis, jadi najis celana kita. Berlindung dari penglihatan manusia di saat buang air besar atau ketika kencing sambil berdiri. Nah, ini sama. Ini apa maksudnya nih? Coba kita telaah dulu. Mengenai hal ini diriwayatkan dari Huzaifah, ia berkata, kuntu ma'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam fantaha ila subaqati qaumin fabala qa'iman fatanahaitu faqala udnuh fadanautu hatta kumtu inda akibaihi fatawadda'a famasaha ala khuffaihi. Aku pernah berjalan bersama Nabi saat kami sampai di suatu tempat pembuangan sampah ya. Beliau kencing sambil berdiri, maka aku pun menjauh dari tempat tersebut. Setelah itu beliau bersabda, kemarilah, kata Nabi ini ya. Aku pun menghampiri beliau hingga aku berdiri di samping kedua tumitnya. Kemudian beliau berwudu dan mengusap bagian atas kufnya. Kuf ini sepatunya. Jadi ini ada yang menunjukkan satu riwayat bahwa Rasulullah pernah buang air kecil berdiri tapi di tempat sampah, ya. Bukan di tempat biasa. Itu. Dalam riwayat yang lain disebutkan dari Al-Mughirah bin Syu'bah, ia berkata, qala li, qala itu fi'il madhi. Jadi Rasulullah berkata li kepadaku gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuzil idawata fa akhadtuha hatta tawara anni faqada hajatahu. Rasulullah berkata kepadaku, ambilkan segayung air. Aku lalu mencarikan air untuk beliau dan beliau pergi menjauh hingga tidak terlihat olehku untuk buang hajat.
Islam melarang segala yang dapat mengganggu kaum muslimin dalam urusan-urusan mereka, baik itu yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum. Nah, yang mengenai Rasulullah buang air kecil di tempat sampah, ini faedah yang mungkin lebih bisa dipahaminya adalah sampah itu kan tempat pembuangan, tempat sampah itu kan tempat membuang sampah kotor, bau dan lain sebagainya. Jadi kalau kencingnya di situ, ya itu emang udah tempat bau gitu. Jadi tidak menimbulkan gangguan, karena nggak mungkin ada orang mau berteduh istirahat di tempat sampah gitu. Jadi artinya urusan buang air kecil saja ya, Rasulullah ini sebisa mungkin cari nih tempat yang memang ya kotor-kotor lah gitu kan, urusan kotor di tempat yang kotor gitu. Karena itu Rasulullah melarang buang hajat di jalan manusia, di tempat berteduh yang mereka butuhkan, atau kencing di tempat sumber air yang biasa mereka gunakan untuk minum atau memberi minum ternak-ternak mereka. Sebab yang demikian itu dapat mengganggu dan menghalangi mereka sambil manfaat secara sempurna dari tempat-tempat tersebut. Hadis-hadis di atas memberi beberapa pelajaran sebagai berikut. Yang pertama, haram kencing di jalanan manusia, tempat berteduh, ataupun pada sumber air minum mereka. Tapi ada pendapat ulama ya, kalau air tergenangnya tapi besar ya, kayak danau gitu kan, nah itu sudah tersucikan gitu air tersebut, karena jumlahnya yang sedemikian besar. Misalkan di Waduk Jatiluhur, nah itu kan ribuan kubik gitu ininya. Ya di situ mah nggak masalah gitu kan. Haramnya kencing pada air yang menggenang, wajib menutup aurat dari pandangan manusia dan dianjurkan untuk menjauh atau bersembunyi dari manusia pada saat buang hajat. Ya kalau di kolam renang itu kan volumenya besar, ya nggak apa-apa kencing di situ, asal jangan ngomong sama Pak Edi. Pak Edi bisa kencing ya ngomong juga kan, gitu. Dan yang pasti kolam renang walaupun airnya bening, volumenya besar, itu nggak dipakai buat minum, nggak dipakai buat nyuci ternak juga enggak, gitu kan. Tidak mengapa kencing di tempat yang dekat manusia, kebalikan dari buang air besar. Nah, di sini ada tadi, seseorang boleh kencing sambil berdiri. Tapi ini tadi di tempat yang Rasulullah contoh di tempat sampah gitu kan. Padahal kan kita dianjurkannya ya, adabnya kencing itu kan harus jongkok ya. Bahkan kajian ilmiahnya itu luar biasa tuh. Kalau kita kencing jongkok, itu urinnya itu betul-betul bersih ya. Jadi dari kantong kemihnya itu tidak ada endapan-endapan. Tapi kalau kita kencing berdiri, apalagi seumur-umur, itulah yang sering orang terkena penyakit prostat. Nah, karena apa? Karena ada endapan-endapan di kantong kemihnya itu yang akhirnya dia menyumbat saluran buang air kecil itu ya. Nah, tapi di sini kan kalau kita lihat contoh di sini, itu ya sesekali aja gitu kan. Mungkin kalau di tempat sampah jongkok juga barangkali di sini repot dan bau, makanya berdiri itu akhirnya. Tapi sekali-sekali kalau pas di tempat sampah, jangan setiap ini berdiri terus gitu kan. Atau setiap kencing karena mau berdiri ya cari tempat sampah gitu, boleh ya. Baik, ini karena waktunya ini sebenarnya masih ada nih adab buang hajat 3 nih, tapi waktunya ya kita istiqomah ya dengan waktunya. Mudah-mudahan pada kesempatan lain bisa kita lanjutkan. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan tadi. Dan yang terpenting adalah apa nih? Setelah kita tahu, ya, kita mendengar apa yang disampaikan. Karena insya Allah yang saya sampaikan ini berdasarkan hadis, ya, berdasarkan dalil yang sahih, yang jelas. Ya, jadi kalau sudah paham, ya diamalkan. Jadi jangan taklim, bilang istilahnya buang hajat jangan ngadep kiblat, cuek aja. Enggak salah ngadep kiblat, ngadep sono, mantatin kiblat itu namanya. Kayak gitu. Baik, wallahu a'lam bishawab.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'matahu mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa jami sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qudana wa tadarrana wa takhasana wa ta'ala ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas salatana wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rzuqna rizqan wasi'ah wa ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala wa zamban maghfurah wa tijaratan lan tabur bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina azabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.